Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya Endah Fatihatunisa 1806468 dari A4 PGSD 2018 IKIP Siliwangi izin menjelaskan sedikit mengenai pendekatan saintifik. Di sini ada definisi, prinsip, langkah-langkah, implementasi, dan penilaian. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama. Definisi pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang telah ditemukan. Lalu, tujuan dari pembelajaran pendekatan saintifik ini, satu, untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan atau suatu keharusan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menuliskan artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, yang biasanya pembelajaran itu berpusat pada guru yang menjadi pusatnya. Di sini, siswa yang harus menjadi pusat dan mencari tahu sendiri mengenai materi yang akan dipelajari, tentunya dengan bantuan guru. Yang kedua, ada pembelajaran membentuk student self-concept. Maksudnya di sini, siswa dilatih untuk menemukan konsepnya secara mandiri. Yang ketiga, ada pembelajaran terhindar dari verbalisme. Verbalisme di sini maksudnya adalah menghindari pembelajaran yang hanya ceramah tanpa adanya keterlibatan siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Di sini, motivasi belajar siswa akan meningkat karena guru akan memberikan sesuatu yang belum pernah siswa temukan sebelumnya. Dari sini, guru akan termotivasi karena terpacu untuk terus menggali rasa kreatifnya dan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dalam langkah-langkah pendekatan saintifik ini, ada salah satunya untuk mengomunikasikan. Nah, di sini jadi dilatih siswa untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dan berbahasa yang baik kepada rekan maupun kepada yang lebih tua. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, proses pembelajaran saintifik ini menyentuh 3 ranah, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari hasil belajar ini diharapkan siswa melahirkan sesuatu yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya ada langkah-langkah saintifik. Yang pertama ada mengamati. Nah, mengamati di sini kegiatan belajarnya itu membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Nah, jadi si guru bisa ketika datang membantu siswa dengan membawa gambar. Jadi menyuruh siswa untuk memperhatikan gambar yang dibawa oleh guru atau membawa suatu teks, lalu memberikan sebuah audio atau video sehingga siswa dapat mengamati dengan baik. Lalu kompetensi yang dikembangkannya melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi mengenai apa yang telah diamati. Lalu ada menanya. Menanya di sini kegiatan belajarnya itu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang telah tadi diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang telah diamati.
Seperti misalkan dari gambar yang tadi diamati, siswa belum paham apa yang telah ia amati, jadi ia menanyakannya kepada guru, atau siswa ingin menambahkan informasi mengenai gambar yang telah diamati tadi, seperti itu. Lalu kompetensi yang dikembangkannya mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran yang kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Lalu ada mengumpulkan informasi. Kegiatan belajarnya itu melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, bisa berupa video, bisa berupa audio, bisa berupa modul, dan lain sebagainya. Lalu mengamati objek atau kejadian yang ada di sekitarnya, lalu aktivitas, wawancara dengan narasumber. Nah, kompetensi yang dikembangkannya itu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, dan mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Nah, jadi di sini mengumpulkan informasi bisa melakukan dengan berbagai hal. Seperti itu, tetap mengembangkan sikap jujur, sopan, dan saling menghargai. Lalu ada mengasosiasi atau merumuskan kesimpulan. Nah, di sini kegiatan belajarnya, siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat berbeda sampai ke yang bertentangan. Di sini siswa akan diarahkan untuk bekerja secara kelompok, lalu ia akan belajar berdiskusi apa informasi yang didapatkan, baik yang itu satu pendapat dengan siswa maupun ada yang bertentangan. Nah, di sini kompetensi yang dikembangkannya itu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, bekerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Nah, di sini taat aturan dan kerja keras, yang maksudnya taat aturan di sini tetap saling menghargai pendapat teman yang berbeda. Lalu ada mengkomunikasi atau komunikasi. Nah, di sini kegiatan belajarnya menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, ataupun media lainnya. Jadi di sini ketika siswa sudah merumuskan simpulan dengan kelompoknya, siswa bisa mempresentasikan ke depan kelas untuk mengkomunikasikan hasil dari pengamatan yang telah diamati. Nah, kompetensi yang dikembangkannya itu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, serta mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Jadi ketika mengkomunikasikan, siswa dilatih untuk dapat berbicara yang baik dan benar. Nah, langkah-langkah pembelajaran di sini ada langkah pendahuluan yang bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Yang kedua, ada kegiatan inti. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, pada implementasinya, kegiatan pendahuluan di sini guru menyapa siswa dan menanyakan kabarnya dengan rasa yang gembira, yang semangat, seperti apa kabar anak-anak hari ini? Seperti itu. Lalu mengabsen siswa, mengajak berdoa bersama, menanyakan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi mereview untuk mengingat kembali untuk pemanasan, serta seperti menyiapkan siswa untuk siap masuk ke materi yang akan dipelajari hari ini. Lalu guru memberitahu tujuan dari pembelajarannya, serta guru membentuk kelompok belajar dengan cara mengacak, misalkan menghitung 1-5, nanti yang satu berkumpul dengan kelompok yang satu, yang dua berkumpul dengan kelompok yang dua, dan seterusnya. Lalu di kegiatan inti, nah pada kegiatan inti ini sudah memasuki pada tahapan-tahapan pendekatan saintifik, seperti
mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, merumuskan simpulan, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam kegiatan inti ini, proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Nah, kegiatan inti dalam metode saintifik ini ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah yang mengamati sampai mengkomunikasikan. Nah, di implementasi kegiatan penutup, di sini guru melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Lalu guru melakukan validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Lalu melakukan sebuah pengayaan materi pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Maksudnya di sini bisa menggunakan tes tulis, tes lisan, atau kuis, atau tanya jawab. Nah, setelah itu guru membantu siswa untuk menyimpulkan kegiatan yang telah dipelajari hari ini. Lalu guru mengajak siswa untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Lalu guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dengan kepercayaannya masing-masing. Lalu ada teknik penilaian dengan pendekatan saintifik. Di sini ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini melalui observasi saat siswa bekerja secara kelompok, secara individu, dan berdiskusi. Nah, ketika presentasi ini, penilaian menggunakan lembar observasi sikap. Lalu ada penilaian proses. Penilaian proses atau keterampilan ini dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, dan ketika presentasi menggunakan lembar observasi kinerja. Yang terakhir ada penilaian produk. Penilaian produk di sini merupakan pemahaman konsep, prinsip, dan hukum yang dilakukan dengan cara tes tertulis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.